Hai semuanya, hari ini aku akan membahas tentang menghadapi pasangan yang toksik ya. Jadi ini banyak sekali yang curhat ya tentang memiliki pasangan yang toksik, dan banyak juga yang menganggap itu pasangan toksik itu adalah NPD. Masalah seseorang itu NPD atau bukan itu cuma ahli yang tahu. Dan itu pun si ahli itu mesti melakukan beberapa diagnosa dulu, baru bisa menentukan apakah orang itu NPD atau enggak. Banyak sekali memang ciri-ciri yang mirip dengan NPD. Mungkin Anda memiliki 10 atau 15 ciri-ciri, belum tentu kamu itu NPD. Nah, sekarang ini bagaimana? Ini banyak sekali korban ya, korban dari hubungan toksik termasuk NPD. Dan mereka itu betul-betul yang aku lihat itu betul-betul mereka itu kayak udah stres, kena panic attack, dan panic attack-nya itu bermacam-macam. Ada yang udah tremor, kena ke lambung, kena ke GERD, jantung berdebar-debar sehingga tidak bisa beraktivitas dan menjadi kayak orang aneh. Dan pada akhirnya mau tidak mau harus pergi ke psikiater. Pertama ke psikolog. Kalau psikolog nggak bisa membantu, ya itu psikiater. Nah sekarang di sini aku mau mengatakan bahwa kalau kita udah punya pasangan yang toksik, itu tidak bisa selamanya kita pertahankan. Kenapa? Kita harus lihat, toksik itu kan memang bermacam-macam. Ada yang manipulatif, kemudian orang-orang yang di dalamnya, di dalam lingkungan itu banyak yang menjadi flying monkey. Jadi nurut-nurut aja apa dia bilang ya. Jadi kadang-kadang misalnya kita kumpul sama keluarganya, orang tuanya, adiknya, atau bahkan keluarga kita sendiri jadi flying monkey dia. Karena mereka itu percaya apapun yang dia katakan. Karena biasanya orang toksik itu selain dia mencari validasi, manipulatif, egois, kemudian adalah ratu dan raja drama yang luar biasa. Selalu menyakiti, selalu melukai perasaan, dan dia mau didengar, tidak pernah mau mendengar kata orang. Dan buntut-buntutnya akhirnya dia selingkuh untuk mencari korban berikutnya. Mereka punya sifat juga sering materialistis, jadi ingin memanfaatkan si korban. Dan kebanyakan orang-orang yang mendapatkan pasangan toksik itu adalah orang-orang yang memiliki empati tinggi. Jadi kalau kita punya empati tinggi ya, jangan salah, aku juga pernah punya pasangan toksik, jangan salah. Dan itu luar biasa stresnya dan menderitanya ya, sangat-sangat menderita. Untung itu masih tarafnya pacaran, bukan suami ya, saya mau kasih tahu ya. Jadi luar biasa stresnya. Karena apa? Apapun yang dia inginkan kita tinggal menurut, karena kita takut ditinggal. Kenapa? Karena dia sekarang bisa menyiksa perasaan kita dengan kata-katanya, tapi 3 hari kemudian akan datang sungkem-sungkem, minta ampun, minta maaf, dan bla 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 bla, sehingga kita pada saat itu nurut lagi, ngasih duit lagi ya, ngasih duit lagi, bukan cuma nurut, ngasih segala-galanya sampai sehancur-hancurnya. Dan di situ di suatu hari kita tersadar, oh kita harus memutuskan hubungan karena hubungan ini sangat toksik. Kenapa seorang empati bisa begitu mencintai si toksik? Karena dia pintar sekali berdrama, tiba-tiba menjadi romantis, kita dibawa ke awan-awan. Nah itu yang harus kita jaga, itu yang harus kita hati-hati. Jangan sampai kita hancur karena orang toksik itu. Maka dari itu yang bisa aku katakan pada kalian, kalau udah punya pasangan yang toksik, lebih baik mau tidak mau kita mulai berpikir untuk move on. Nah banyak nih yang ngomong sama aku, ama saya itu gak bisa move on. Kenapa? Ya karena saya dibiayai sama dia, saya tidak punya pekerjaan. Nah tolong ya adik-adikku yang cantik-cantik itu, yang ganteng-ganteng juga, yang punya istri toksik seperti itu,
Ya harus, kita biar bagaimana kita harus mandiri, kita harus berusaha melepaskan diri. Pertama apa? Kamu cari kerjaan dulu. Apakah itu online, apakah itu offline, sehingga kamu bisa menghasilkan. Kedua, sayangi dirimu, ya, kamu sayangi dulu diri kamu. Sekarang kalau bisa aku bilang, kita pertama kalau masih pacaran itu pertama kita 80% kita mencintai diri kita, 20% coba pasangan. Nah, kalau sudah benar-benar cocok, baru kita 50-50%. Itu udah cukup. Kasih pasangan kita 50%, 50% untuk diri kita. Karena tidak ada orang yang akan mengasihi dan mencintai kamu kalau kamu tidak mencintai diri sendiri. Nah, udah mulai kita memanjakan diri kita sendiri dengan cara apa? Kita meditasi, kita relaksasi, kita ke spa, kemudian kita melakukan mungkin olahraga kecil, apa saja, apakah itu aerobik, yoga, gym, terserah sama kamu. Nah, kemudian perbanyak makan buah-buahan dan sayur-sayuran, banyak minum air putih, kurangi daging merah, kurangi gula dan kurangi garam, karena itu bisa memicu stres kita dan bisa memicu panic attack. Kemudian secara perlahan-lahan usahakan untuk melepaskan diri dari orang toksik. Kalau itu pasangan. Kalau itu keluarga atau orang tua, mungkin secara timur tidak bisa melepaskan diri, tapi kurangi untuk berinteraksi. Kalau bisa sekali setahun aja ketemu. Kecuali kalau dia sakit, itu urusan lain ya. Oke. Nah, kalau sama teman, oke, ciao, bye, go. Udah, tidak butuh kita teman yang toksik ya. Jadi kita jangan sampai kita menjadi sakit karena orang lain ya. Karena apa? Orang banyak yang stres, kena panic attack cuma gara-gara mempunyai hubungan toksik dengan seseorang. Dan hubungan toksik itu tidak harus selalu NPD, tidak harus bipolar atau schizophrenia. Orang toksik itu ya bisa saja orang yang tidak cocok dengan kita, orang yang menyakiti kita terus menerus ya. Berarti itu tandanya Anda harus berpisah. Game is over. Oke? Oke, itu pembahasan aku hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Semua yang punya pasangan toksik coba dipikirkan, dicamkan, tapi tetap ikuti nurani. Kenapa? Jangan kita langsung menuduh seseorang toksik sebelum kita juga mengintrospeksi diri kita sendiri. Siapa tahu Anda yang toksik. Oke, see you. Bye-bye.